سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة وفي حديث أخرى أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفع الله بعلمه صدق رسول الكريم. Segala puji serta syukur mari sama-sama kita bersampo di bapa kedanyo yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kami pertemukan danyo di dalam majlis yang berbahagianya pada malam yang mulia raya, sehingga danyo kabar datang muka kada sifat pun Pak Romo Saudara Kedanyo Cik Khalidi yang kebugon alhamdulillah yang kebugon undang Kedanyo di malam yang berbahagianya. Kemudian selalu merangkai salam, mari sama-sama ada bersampo kepada junjungan alam Maulai Kedanyo yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Rasul susah payah kepadanya umat manusia dari kaum jahiliyah, dari kedanya umat manusia kepada oleh Rasulullah kepada kaum Islamiyah yang kami peduli Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang mandong nasib sabatu di atas permukaan bumi Allah-Nya. Kata-kata kemuliaan al-mukarram Abuya Kedanyo, ayah rohani Kedanyo, yaitu Abuya Syekh Haji Ahmad Walid Al-Khalidi beserta keluarga Talakai Allah Subhanahu wa taala bergepeduk cita-cita bernyangkan Bandung, bergepanjang umur oleh Allah taala, bergelindung bernyangkan beserta keluarga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan Gurei Kedanyo bersama yang karena sifat di dalam rumahnya yaitu Abi Wahyu Asiki. Kemudian yang kami muliakan kepada gurai-gurai yang lain yang gak hadir di malam yang berbahagia rayanya. Kemudian yang kami muliakan dan hormati para jamaah baik yang hadirin maupun yang hadirat yang kami hadir di dalam majelis yang dimuliakan Allah. Saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, danyo udir lang donyanya na kewajiban danyo selaku makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, na hak-hak yang dituntut oleh Allah, yaitu salah satu hak yang dituntut oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutarakan di dalam hadis Rasul, yaitu yang pertama thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dan wal muslimat. Menuntut ilmu itu satu kewajiban, suatu hak yang diwajibkan ke atas urus Islam yang agam, muslimin dan muslimat, baik urus Islam yang enom. Gedanya udip dan donyanya. Tuntutan pertama yaitu untuk kita menuntut ilmu, yang adalah satu kewajiban. Kemudian ilmu tersebut berbagai macam ilmu
Yang pertama yang diwajibkan oleh Allah yaitu menuntut ilmu ketauhidan, ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid ini kita akan mengerti dan mengenal siapa yang akan kita sembah. Nyopun ilmu yang untuk tuntut pertama. Dengan ilmu tauhid yang menceritakan dan menjelaskan tentang akidah, tentang keimanan, tentang so yang akan tasmah. Tanya selaku makhluk dengan ilmu tauhid lah. Tanya pada so katanya dan so Allah Ta'ala. Andai tanya kata katanya adalah barang ciptaan, yaitu makhluk. Sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk yang diciptakan. Apabila sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Itu yang dinamakan dengan khaliq. Makhluk artinya yang dibuat, yang dibuat. Contoh meja. Meja itu makhluk. Wadi kata tubuh meja tersebut makhluk, maka dibutuhkan kepada si khaliq. Meja yang dipegang berarti meja tersebut membutuhkan kepada orang yang pegang, yaitu tukang. Mana jika tanya dengan ilmu tauhid lah tanya so tanya. Tanya adalah selaku makhluk yang diciptakan, berarti kita berhajat kepada khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu tauhid. Mampu memadai dengan ilmu tauhid mandongna kewajiban ilmu tauhid. Apabila ilmu tauhid sudah kita tuntut, ibaratlah ilmu tauhid itu seperti tanah, lampu. Wate tanyo na lampu, di dalam lampu tersebut terlihat pula tanaman. Apabila dalam lampu tersebut hanya ada pula tanaman, berarti dia tidak menghasilkan sesuatu apapun. Lagi dalam padang pasir, hanya pakai pernah ada cok hati, hanya tahu. Untuk tancok hati, maka tanah tersebut mesti tak pula tanaman. Yang itulah yang kewajiban yang kedua dan tuntut ilmu, yaitu ilmu fikih ataupun ilmu syariah. Dengan ilmu fikihnya, maka tanyo akan tadu hak kedanyo cara untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah ataupun tidak sah, itu yang dijelaskan melalui ilmu syariat ataupun ilmu fikih. Tanya tak sembahyang karena perintah oleh Allah aqimus shalah. Itu dong sembahyang. Wanita dituntut sembahyang tersebut, tanya cara untuk tapodong sembahyang tersebut gimana? Itu kita mesti kita tuntut ilmu fikih, ilmu syariat. Dengan ilmu syariat inilah kita memahami, kita mengetahui syarat-syarat sah sesuatu ibadah ataupun sesuatu yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Yang ilmu yang kedua yaitu syariat. Syariat, ilmu syariat ataupun ilmu fikih diibaratkanlah seperti tanaman. Pakai tanam hana mungkin tak pula tanaman tersebut apabila tidak ada tanah menggantung. Han mungkin pakai menggantung hadirannya mesti diwadong pakai tersebut tempat jin adalah badan. Maka pakai buka awaina ilmu tauhid. Buka awaina sekolah nama pakai mesti kana tanah, wate kana tanah, baru tak pula pakai. Wate kana kata pula tanaman dalam sebuah lampu, maka tanaman tersebut mesti ataupun berhajat kepada penjagaan. Tak pula bak timon, hana ada pegon pagi lampu, maka bak timon tersebut dipaja
dibaju oleh binatang-binatang yang lain, lagi kambing, lagi kubu dan berbagai macam lain. Munajid, ketika kita sudah beramal, ilmu tauhid kita sudah mengerti, ilmu fikih kita sudah ada, kita beramal, beribadah kepada Allah, maka amalan kita, ibadah kita tersebut berhajat kepada penjagaan. Lagi tanaman mono boleh kepaku. Hana dapat tanaman tersebut maka dipajulah oleh kambing atau buku. Maka tanaman tersebut hana hasil. Lagi nyacit amalan kita, ibadah kita. Tanya kabar kemudian kepada Allah Taala. Kabar amal ibadah secara syariat. Tapi amalan kita tersebut tidak kita jaga. Waktu amalan tersebut hana tak jaga, maka amalan tersebutlah kadang-kadang pun amalan tersebut, tapi hasilnya nol. Hana hati itu. Tak kemudian, tapi hasil daripada ujrah Allah Subhanahu Wa Taala hana wujudkan oleh Allah yang benar-benar pahala jihana. Untuk tak jaga amalan tersebut supaya pahalanya ada, balasan daripada Allah itu ada, maka perlu amalan tersebut dipagari seperti tanaman. Maka berkewajibanlah kita menuntut ilmu tasawuf. Inilah yang diutamakan oleh Abu Yahya. Amalan kanan. Untuk menjaga amalan tersebut dibutuhkan pagi untuk amalan, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu untuk menjaga amal kita sendiri, bukan untuk menjaga amal orang lain. Ilmu tasawuf itu mengkoreksi diri sendiri, bukan mengkoreksi orang lain ataupun tetangga sebelah. Cara dan udah semayang mono kiban cara pahala ujrah daripada balasan daripada Allah udah demi, maka jaga amalan tersebut dengan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf itu dan udah semayang mono bersyariat rukun syarat-syarat sah jika kabeh mau ilmu fikih. Tapi untuk berbicara tentang pahalanya itu di dalam ruang lingkup ilmu tasawuf. Untuk amalan tiru uangnya tersebut ataupun sedekah jariahnya berpahala ataupun tidak, secara hakikat itu hak Allah Taala. Gujuk mahana gujuk pahalanya hak Allah dan yang pupuk. Tapi tanya na usaha, na undang-undang ataupun kamu menurut ilmu tasawuf, apabila melakukan sedekah secara mono tujuan kita dalam hati untuk pamer, maka sedekah tersebut tidak ada hasilnya. Yang tasawuf. Akhirnya itu ibarat di ilmu tasawufnya adalah bagi kewajiban talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimin. Kewajiban menuntut ilmu itu yang diwajibkan kepada muslimin dan muslimat. Kata tuntut macam tersebut, ilmu tauhidna, ilmu fikihna, ilmu tasawuf pun ada. Ketika kita menuntut ilmu, tergolong tak tuntut ilmu, tantangan pertama ketika menuntut ilmu, tanya kan jahil, hana ilmu. Itu ada tantangan dan rintangan. Hana mana tak tuntut ilmu, hana mudahnya kemudian. Nah tantangan, nah rintangan. Kadang-kadang baca majlis kahujud, kadang-kadang orang majlis karena catur pulain. Itu namanya tantangan dan rintangan. Yang buatnya dan menuntut ilmu. Ketika kita sudah menuntut ilmu, nah ilmu itu tantangannya kayak level dong. Tantangannya ngaji. Wate kita nyokana ilmu. Buno tantangan tegolong dan yang merupakan ilmu. Wate kita nyokana ilmu.
itu rintangan dan tantangan itu masih ada, bahkan levelnya sudah naik. Tantangan ulun yang na ilmi, yaitu beramal dengan ilmunya. Ya, ini lebih pandang. Wajahi tantangan untuk membawa ilmi tufa. Karena ilmi rintangan pertama yaitu untuk beramal. Kepake kepraktek ilmu tersebut itu pun ada tantangan dan rintangan. Sehingga ada kata-kata mutiara nasihat dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu berkata, ayyuhal walad an-nasihatu sahlu wal mushkilu qabuluha. Berpegang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, wahai anak mudua, wahai pohati, an-nasihatu sahlu, memberi nasihat itu mudah. Untuk disampaikan nasihat cukup banget, berpegang oleh imam. Wal muskilu, yang berat pun untuk tapinya mudah kan? Wal muskilu qabuluha, yang beratnya adalah tak terima amanah tersebut, tak terima nasihatnya. Nyan yang berat. Pakon li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murrun. Dikarenakan menerima nasihat tersebut bagi orang-orang yang ikut hawa nafsu itu pahit beda. Berpegang oleh Imam Ghazali, nah tajuk nasihatnya cukup banget, cukup mudah, perkara sesuatu yang sangat mudah. Tapi yang memberatkan adalah menerima nasihat tersebut. Bahkan dikarenakan menerima dan terima nasihat tersebut bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah pahit, lagi tajipel, bahkan idil manahi mahbudun fi qulubihim. Dikarenakan sesuatu larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan larangan oleh Rasulullah, mahbudun, yang dicintai fi qulubihim, di dalam hatinya. Yang gentam oleh Allah, yang gentam yang dilarang oleh Rasulullah, yang tagala. Dikarenakan ya larangan tersebut yang tagala di dalam hati, maka menerima nasihat tersebut adalah ibarat ilagi kepajupel dan jipel beda. Bahkan bertentangan dengan hati nurani kita. Yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Berada tak terima daripada sebuah nasihat, dikarenakan bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nyobagi so berpegang oleh Imam Ghazali alal khususi dimakan atau libal ilmi rasmiyin. Ini bagi orang-orang, terkhusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu sebagai formalitas, ilmu secara formalitas, karena Allah Ta'ala minta keuntungan. Wa mustahilan fi fadli nafsi, ataupun orang-orang yang mencari ilmu yang berbimbang dengan kemauan kelebihan dirinya. Dia menuntut ilmu untuk pegah-gahdo, lur kamalim, lur kayu keduku, mesti hormat kelur. Ya. Orang seperti inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Ataupun orang yang berbimbang, yang menyibukkan dirinya mencari derajat dunia.
Ini orang-orang seperti inilah yang dikatakan, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Uang muno kepegang oleh Imam Al-Ghazali, mereka menyangka bahwa utip dalam dunianya semata-mata dengan ilmu. Memada dengan ilmu mereka akan bahagia dan mereka akan mendapat kesenangan semata-mata dengan ilmu. Itu sangkaan daripada mereka. Kepegang oleh Imam Al-Ghazali bahwa hakikatnya orang yang berilmu itu dituntut untuk beramal. Orang yang berilmu dituntut beramal dengan ilmunya. Maka oleh sebabnya kita nyukana hana lu mubatut tabina kepada mulai gure-gure kita. Setidaknya hanya 100% tanya berbuat. Sebab kerana beramal hanya bisa lagi kita balik jauh. Sebab tantangan dari tantangan. Baju yang kena ubah, nak perubahan. Wanyo kemaya kadang mewade hana berubah. Tu pohon tu macam cara punya. Hana tu pohon duhu punya. Kadang-kadang dia hana mampu lebih membawa dia. Apabila nak mampu yang membawa dia itu beda ayulah. Ya, kenakan. Fakon karena di dalam hadis lain dipegang oleh baginda Rasul, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Sangat bersengatan azab-azab bagi manusia di uro kiamat tengok dipegang oleh baginda Rasul itu orang-orang yang mempunyai ilmu tapi ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah. Yang kenegun ilmunya tapi beramal dia tidak. Itu tantangan orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena ilmu tantangan dia untuk beramal. Kemudian urungkah beramal. Orang yang sudah beramal dengan ilmunya juga mempunyai tantangan dan rintangan. Mandoci, naji ujian cobaan. Karena ilmu menuntut kali, na ilmu beramal naji tantangan dan rintangan. Yaitu dia beramal dengan ikhlas ataupun tidak. Orang yang beramal dengan ilmunya dituntut beramal tersebut dengan ikhlas, dengan kesabaran. Dituntut dengan sabar. Tapi sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam beramal. Dituntut orang beramal, yaitu dituntut untuk mempunyai kesabaran. Tapi buat dia tersemayang bersabar, buat dia semayang bersabar. Ketika sudah tingkatan kesabaran ada, maka kita dituntut untuk ikhlas. Tuntut ilmu, ilmu dituntut beramal. Karena amal dituntut bersabar. Kasabar danyo, mantapnya kewajiban tuntutan, yaitu dengan ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, inilah puncak yang akan dijelaskan oleh Abuya cita-cita Bandung amalan yang tak puput dalam dunianya, baik secara hubungan kepada Allah ataupun amalan kepada manusia, kunci yang paling utama yaitu ikhlas. Nyo kunci. Kalau lupa kawan, inna aunallah lil abdi biqadri niyatihi. Pertolongan Allah bagi hambanya
itu menurut ukuran niatnya. Faman khalasa niyatuhu tamma khalasa Allah lahu. Barang sigaso niji ikhlas niji wa Allah Ta'ala, maka sempurnalah pertolongan Allah kepadanya. Wa man naqasa niyatuhu naqasa Allah biqadri dari. An barang sigaso yang kurang ikhlas ni wa Allah Ta'ala, maka kuranglah pertolongan Allah menurut ukuran ikhlas daripada niatnya. Oleh sebab itu, kepada jamaah kepada program pada Tuan Guru, kemudian hadirin dan hadirat, mari ke sama-sama dalam doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kamu mulai bakrono ya Allah, penunjuk kamu ilmu yang bermanfaat, penunjuk rezeki ke kamu ya Allah, rezeki yang giat ya Allah. Kemudian begitu kamu amalan, pada karena ilmu kamu beramal, maka menuju ke amalan tersebut, bagian amalan tersebut mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kayaknya yang dapat Tuhan sampaikan lebih kurang